Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nur Anissa dengan NIM 225100062 dari Prodi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan mengenai dinamisasi Pancasila dalam hukum untuk memenuhi tugas Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Dinamis adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti. Secara etimologi, kata ini diserap dari bahasa Perancis dynamique yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau tenaga. Ideologi terbuka dan dinamisa. Ideologi Pancasila bersifat realis, yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana ideologi tersebut lahir dan berkembang. Kedua, ideologi Pancasila bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberi harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ketiga, ideologi Pancasila bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. Permasalahan awal kemerdekaan ada 4. Yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Orde Lama. Dari tahun 1959 sampai 1966, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Masa ini juga seringkali disebut dengan masa kritis Indonesia. Suasana ini sedemikian rumit, hampir semua kekuatan politik merujuk pada Insinyur Soekarno. Namun dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya adalah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965 yang bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Adapun Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, di mana terjadinya pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemer. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan: pertama, dibuatnya Repalita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, kedua, diadakannya pemilu, ketiga, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan terakhir, pemerataan pembangunan. Terakhir, masa reformasi dari 1998 hingga sekarang. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Penyimpangan karena adanya konsep kebebasan antara lain: yang pertama, pergaulan bebas; kedua, aksi anarkisme dan vandalisme, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.